Oke teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Kaks YMV. Sebelum menonton video seperti biasanya, alangkah baiknya teman-teman bisa menekan tombol terlebih dahulu, tombol subscribe di bawah video ini. Oke teman-teman, kali ini kita belajar tentang fungsi dari agregat. Nah, dalam hal ini kita banyak sekali belajar rumus-rumus yang sangat penting, dan beberapa rumus sebenarnya sudah dipelajari di video-video sebelumnya, tetapi kali ini kita mencoba untuk mengingatkan kembali atau belajar kembali dengan rumus-rumus lain yang dianggap setara atau sama. Di sini ada beberapa tabel data yang sudah saya siapkan. Nanti teman-teman akan tahu bahwa fungsinya juga berbeda-beda. Di sini ada nama, ada jenis kelamin, ya. Terus ada nilai. Di sini ada nama, ada jenis kelamin juga. Terus ada nilai. Terus di sini ada nama, ada penjualan, terus jumlah penjualan dalam 2 hari. Ya. Oke, terus di sini ada tabel yang masih kosong. Nah, tabel kosong ini yang akan kita isi dengan rumus-rumus yang tertera pada kolom pertama dalam tabel ini, yaitu sum, average atau average, count, min, max, aggregate, average if, dan average ifs. Nah, rumus ini punya fungsi masing-masing. Kita mulai dengan rumus sum. Sum sama dengan sum buka kurung blok dari C2 sampai ke C11, kita tutup kurung, enter, selesai. Fungsi sum ini adalah total dari keseluruhan nilai. Jadi sum ini sama dengan kalau kita menjumlahkan semua angka ini, hasilnya pasti sama seperti ini. Oke, terus sekarang average atau average sama dengan lagi buka kurung, terus kita blok yang sama sampai di bawah, kita tutup kurung, kita enter. Ini adalah nilai rata-rata. Nah, rumus ini kalau kita ganti dengan average juga akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, yang berikut adalah count. Rumus count sama dengan count buka kurung, kita blok yang sama, kita tutup kurung, kita enter. Ini adalah jumlah berapa orang yang ada di dalam daftar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini ada 10 orang jumlah karyawan. Jumlah orang ya. Nah, jumlah orang. Oke, terus di sini ada min. Min sama dengan min buka kurung, kita blok lagi yang sama. Kita tutup kurung, kita enter. Ini adalah nilai yang paling rendah. Oke, terus di sini ada max sama dengan max buka kurung, hal yang sama kita lakukan, kita tutup kurung, kita enter. Ini sama dengan nilai yang paling tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke agregat. Nah, agregat ini fungsinya adalah untuk mengerjakan data yang error, bisa juga menghitung data yang
di hide atau disembunyikan. Jadi saya kasih contoh langsung ya, kayak begini teman-teman. Sama dengan lihat buka kurung, terus kita salah, ini bukan lihat buka kurung. Nah, di sini kita bisa pilih ya, apa kebutuhan kita, mau average kah, mau count kah, mau counter, max, min, atau sum. Di sini kan kita mau menjumlahkan, jadi saya pakai data sum. Karena sum itu nomor 9, maka kita pilih nomor 9. Titik koma, titik koma, titik koma. Di sini muncul lagi pilihan. Kita pilih yang nomor 7. 7, titik koma. Terus kita blok nilai. Nilai kita blok. Tutup kurung. Enter. Oke. Jadi nilainya sebenarnya jadi 843. Nah, teman-teman, rumus ini sebenarnya sama dengan sum. Tapi ketika sum ini kita tarik di data yang sama ini, maka munculnya seperti ini teman-teman. Ini kita ganti ya. Kita ganti dengan ini. Jadinya error. Kenapa error? Karena ada nilai yang error di sini. Teman-teman paham ya? Ini error karena ada nilai error di sini. Makanya kita menggunakan rumus average untuk menggantikan rumus sum. Oke, teman-teman, saya kembalikan lagi. Nah, satu lagi. Di sini nilainya 843. Itu nilai dari semua ini. Tetapi teman-teman, ketika nama sinter ini saya hide atau saya sembunyikan, maka dia berubah menjadi 743. Karena yang hide itu tidak dihitung di dalam agregat. Oke teman-teman, jadi ini fungsinya untuk mengerjakan data yang error atau lebih cocoknya bukan mengerjakan tapi menjumlahkan total data yang error. Oke teman-teman ya. Ya, teman-teman perhatikan sekarang 743, tetapi ketika yang hide-nya ini saya buka, dia kembali menjadi 843. Kenapa? Lagi-lagi teman, dia menghitung. Karena tadi kita blok semua, jadi dia menghitung semua angka yang ada dalam ini. Oke, karena tadi kita sembunyikan, dia hilang. Begitu kita munculkan, dia muncul lagi angkanya. Oke, yang berikut adalah average. Ini fungsinya adalah untuk menghitung nilai rata-rata juga, tetapi beda porsi. Jadi teman-teman, saya kasih contoh ya, sama dengan average if buka kurung, kita blok dulu. Kita pakai rumus yang ini ya. Kita blok. Oke, terus kita titik koma, kita cari tanda petik. Di sini kita tulis laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena di sini cuma 2, laki-laki dan perempuan. Sekarang kita mau menghitung nilai rata-rata laki-lakinya saja. Oke, tanda petik, terus titik koma, lalu kita blok nilainya. Kita tutup kurung, enter. Jadi ini adalah nilai rata-rata dari laki-laki. Nilai ini ya teman-teman, dari rata-rata dari laki-laki yang di sini. Oke, terus yang kedua perempuan. Perempuan juga sama, kita tinggal copy, kita skip, kita paste. Ini kita ganti dengan perempuan. Oke, hasilnya sama. Jadi ini fungsinya menghitung nilai rata-rata dari perempuan. Nah,
Sekarang kita masuk ke rumus yang terakhir. Rumus terakhir ini average ifs. Dia fungsinya untuk menghitung rata-rata dari penjualan Martin. Ini ada Martin, ada dua. Rata-rata penjualan Martin khusus untuk buku. Ini Martin buku, ini Martin buku ya. Jadi rata-rata penjualan Martin khusus untuk buku. Oke, kita mulai ya, sama dengan average ifs, buka kurung. Ini agak panjang, teman-teman boleh lihat baik-baik ya. Kita blok, terus kita titik koma, terus kita blok lagi di sini. Ini dia punya kriteria ya. Terus kita titik koma, terus kita kasih tanda petik, kita ketik Martin, kita kasih tanda petik lagi, titik koma lagi, kita blok lagi di sini. Buku ini yang dia punya kriteria 2 ya. Terus kita ketik koma, kita tanda petik lagi, kita ketik buku. Buku ini adalah kriteria yang kedua. Kan kriteria 1 tadi Martin, kriteria 2 buku. Terus kita kasih tanda petik, kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini adalah rata-rata, nilai rata-rata dari dua kriteria, yaitu kriteria nama dengan penjualan. Rata-ratanya seperti ini teman-teman. Nah, kalau ini kita untuk membuktikan, di sini kan Martin punya 170, satunya 64. Ketika ini kita ganti dengan pensil, maka kriteria berubah menjadi 70. Kenapa 70? Karena hanya satu ya, karena hanya satu yang dijual. Ini bukan 2 hari ya, ini penjual ya. Jadi hanya satu yang dijual, jadi ya cuma 70. Kalau ada 2, ini kita ganti jadi buku, maka menjadi 67 ya. Ini kalau kita ganti jadi Martin juga, dia akan berubah lagi ya. Jadi itu adalah nilai rata-rata dari 2 kriteria ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dan semoga bermanfaat.